Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Ervina dan rekan saya Ibu Iren Rejaguguk dari Universitas Victory Sorong yang hari ini akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Business Intelligence pada bab Text Mining. Adapun konten pada pertemuan ini yang pertama adalah sentimen analisis, yang kedua adalah area penerapan text mining, dan yang ketiga adalah tahapan text mining. Dan capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tahapan dalam melakukan text mining. Natural Language Processing atau NLP mengacu pada cabang ilmu komputer yang lebih khusus lagi, cabang kecerdasan buatan atau AI yang berkaitan dengan memberikan komputer kemampuan untuk memahami teks dan kata-kata yang diucapkan. Data mining, web mining, dan text mining adalah bagian dari Natural Language Processing yang tidak dapat dipisah. Dalam hal ini, text mining berfokus kepada data bersifat tekstual. Text mining merupakan suatu proses penggalian informasi berdasarkan suatu sumber data yang berupa teks dalam suatu proses yang dilakukan dengan komputer. Tujuan dari text mining adalah untuk menggali informasi yang dapat berguna dari data yang berbentuk teks untuk mendukung proses knowledge discovery pada beberapa dokumen yang besar. Sentimen analisis merupakan salah satu bidang penelitian di bawah text mining, yang mana tujuan dari sentimen analisis adalah untuk mengetahui opini masyarakat terhadap sebuah objek. Secara umum, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan sentimen analisis. Yang pertama adalah pendekatan menggunakan machine learning, dan yang kedua adalah pendekatan menggunakan lexicon based, yang mana machine learning merupakan pendekatan mesin yang dapat belajar sendiri berdasarkan data-data yang telah dipelajarinya. Seperti halnya data mining, bahwa model yang dibuat menggunakan algoritma-algoritma yang mirip, seperti naive Bayes, support vector machines, KNN, dan sebagainya. Sementara lexicon based lebih menekankan kepada pendekatan semantik atau makna kata-kata yang didapatkan pada hasil analisis sentimen. Pendekatan ini biasanya menggunakan pendekatan kamus atau menggunakan korpus, yang dimana pada pendekatan ini biasanya menggunakan sebuah kamus data yang sudah digunakan untuk menganalisis pendapat-pendapat milik orang lain. Secara umum, tingkatan data analisis sentimen dapat dikategorikan kepada tiga jenis. Yang pertama adalah dokumen level, yang dimana pada tahapan ini menggunakan data dengan jumlah yang cukup besar, biasanya berbentuk buku atau naskah. Yang kedua adalah tingkatan kalimat atau sentence level. Pada bagian ini, biasanya data yang digunakan berbentuk kalimat-kalimat pendek, seperti ujaran yang ada di dalam media sosial, review, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pada tingkatan entitas atau aspek. Pada hal ini, kita melihat sentimen analisis lebih dalam lagi terhadap aspek-aspek yang tersembunyi dari ujaran-ujaran yang disampaikan oleh orang lain. Berikut adalah contoh data yang dapat digunakan dalam sentimen analisis. Yang pertama adalah e-book, yang kedua adalah cuitan, yang ketiga adalah komentar. Sebagaimana yang sudah dibahas dalam awal video, bahwasanya Natural Language Processing merupakan bagian dari Artificial Intelligence yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, contoh nyata dari penerapan text mining ini adalah seperti penggunaan dalam ChatGPT, Bard, asisten pribadi, dan sebagainya. Artificial Intelligence bertugas untuk memahami perintah yang diberikan user berdasarkan teks yang diproses dan memberikan rekomendasi jawaban berdasarkan data-data yang telah dipelajari. Adapun beberapa area penerapan text mining diantaranya yang pertama adalah ekstraksi informasi, yang kedua adalah pelacakan topik, yang ketiga adalah perangkuman atau summarization,
Yang keempat adalah kategorisasi. Yang kelima adalah penggugusan atau clustering. Dan yang keenam adalah penautan konsep atau konsep linking. Dan yang terakhir adalah penjawaban pertanyaan. Adapun contoh penerapan text mining lainnya, yang pertama pada bidang kesehatan, seperti beberapa penelitian yang sudah saya lakukan, melakukan analisis sentimen terhadap kasus COVID yang beberapa tahun lalu melanda dunia ini. Di antaranya saya melakukan analisis sentimen terhadap pemulihan ekonomi dan juga terhadap vaksinasi COVID-19. Lalu yang kedua adalah pada bidang bisnis. Proses text mining atau analisis sentimen dapat dilakukan untuk melakukan review pada produk. Sebuah perusahaan umumnya ingin mengetahui feedback yang diberikan pengguna beberapa saat setelah melaunching produk baru. Pada zaman sebelum teknologi berkembang, bisnis-bisnis menggunakan kuesioner atau mengumpulkan feedback dengan cara manual, melakukan wawancara, dan sebagainya. Namun, pada saat ini, beberapa perusahaan sudah melakukan proses text mining atau analisis sentimen terhadap produk baru yang diluncurkan oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut dengan sangat mudah memahami keunggulan atau kelemahan produk yang baru saja diluncurkannya dari sudut pandang pengguna. Dan yang ketiga adalah pada bidang politik, contohnya untuk melakukan survei elektabilitas. Pada saat video ini dibuat pada tahun 2023, akan dilaksanakan pemilihan presiden pada tahun 2024. Beberapa lembaga survei juga menerapkan proses ini untuk melihat elektabilitas dari calon presiden yang akan meramaikan dunia pemilihan umum pada tahun 2024 nanti. Survei ini berdasarkan beberapa komentar yang berada di media sosial, forum-forum diskusi, dan sebagainya. Secara umum, tahapan text mining dibagi kepada 7. Yang pertama adalah text gathering. Text gathering ini adalah tahap pengumpulan data, yang merupakan tahap pertama atau permasalahan yang dihadapi pada text mining, yang juga didapatkan pada permasalahan yang terdapat pada data mining, yaitu jumlah data yang besar, dimensi yang tinggi, data dan struktur yang terus berubah, dan data noise. Yang berikutnya adalah text preprocessing. Text preprocessing ini merupakan perubahan bentuk dari data yang sudah kita dapatkan, dibuat menjadi normal dengan tujuan untuk mempersiapkan teks agar dapat dijadikan pengolahan ke tahap selanjutnya. Nah, beberapa operasi yang dilakukan pada tahap ini diantaranya yang pertama adalah stopword removal. Stopword removal adalah merubah kata menjadi kata dasarnya dengan menghilangkan imbuhan. Seperti contoh bermain, berubah menjadi main, menghilangkan imbuhan ber. Lalu yang berikutnya adalah menghapus teks dari HTML. Yang berikutnya adalah tokenization, adalah merubah sebuah kalimat menjadi token, yaitu kata per kata, lalu mengeliminasi nomor-nomor yang tidak diperlukan, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah teks transformasi. Pada proses ini mengacu kepada proses untuk mendapatkan representasi dokumen yang diharapkan. Pada kasus analisis sentimen, biasanya proses text transformation digunakan pada saat proses pelabelan sentimen. Data yang sudah kita rubah, biasanya kita lakukan pelabelan untuk memberikan model yang kita buat data pembelajaran agar dapat menentukan keputusan pada data testing yang akan kita masukkan nantinya. Yang berikutnya adalah feature selection atau seleksi fitur. Pada tahapan ini merupakan tahapan dari kelanjutan pengurangan dimensi. Pada bagian ini kita eliminasi bagian-bagian yang tidak diperlukan pada penelitian ini guna menempatkan akurasi yang lebih baik. Lalu yang berikutnya adalah pattern discovery. Text mining merupakan tahapan penting untuk menemukan pola atau pengetahuan dari keseluruhan teks. Tindakan yang lazim dilakukan pada tahapan ini adalah operasi text mining dan biasanya menggunakan teknik-teknik data mining.
Yang berikutnya adalah evaluasi model. Pada bagian ini, model yang sudah dibuat harus dilakukan evaluasi. Salah satu contoh yang sering digunakan adalah confusion matrix. Nah, confusion matrix adalah tata letak tabel khusus yang memungkinkan visualisasi kinerja dari suatu algoritma, yang biasanya algoritma supervised learning. Dalam unsupervised learning biasanya disebut matriks pencocokan. Dan yang terakhir adalah data visualization. Dalam konteks text mining atau sentiment analysis, visualisasi data yang biasa digunakan adalah word cloud, yang merupakan representasi visual dari kata-kata yang digunakan dalam teks tertentu, dengan ukuran setiap kata menunjukkan frekuensi relatifnya. Sehingga semakin banyak kata itu muncul pada data yang kita gunakan, maka akan semakin besar pula kata tersebut muncul pada bagian visualisasi ini. Demikianlah video pembelajaran pada bab text mining. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.